Hari ini kita akan membahas piagam PBB dan pengaruhnya bagi Indonesia. Check it out. Hai guys, selamat datang kembali di channel Materi Sejarah. Selamat menikmati. Jangan lupa klik subscribe di sini ya. Oke, jangan lupa tombol lonceng, like, comment, dan share. Sekali lagi, kamu subscribe dulu tombol merahnya, klik loncengnya, like, comment, dan share. Thanks. Inilah materi tentang piagam PBB dan pengaruhnya bagi kemerdekaan Indonesia. Sebenarnya seperti apa ya? Nah, kita akan lihat bagaimana pengaruh piagam PBB itu ya. Oke, di sini lahirnya piagam PBB. Nah, kita tahu ya, PBB ini, nah di sini kita lihat materinya. PBB ini lahir kedua kali ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Perkumpulan Bangsa-Bangsa ini adalah lahir untuk kedua kalinya. Kenapa kedua kalinya? Karena yang pertama itu ada yang namanya Liga Bangsa-Bangsa. Nah, Liga Bangsa-Bangsa sendiri itu dibentuk setelah akhir dari Perang Dunia ke-1. Nah, ketika terjadinya Perang Dunia Kedua, LBB itu dibubarkan, ya, dibubarkan. Lalu ada Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, barulah ide tentang untuk perkumpulan bangsa-bangsa dicetuskan kembali. Lewat siapa? Nah, disinilah ya. Nah, lewat pertemuan Franklin Delano Roosevelt dan Winston Churchill di atas kapal USS Augusta ya di Samudra Atlantik. Nah, dari hasil pertemuan tersebut maka muncullah yang namanya Atlantic Charter. Nah, Atlantic Charter ini isinya apa? Kita lihat dulu ya di sini. Atlantic Charter itu adalah dari kedua orang tadi menyepakati bahwa isinya secara umum tentang memerangi fasisme Jerman. Kita tahu ya, Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua salah satunya adalah sebab khususnya ada Jerman di sana, ya, ada Jerman. Terutama ketika Perang Dunia Kedua ada peran Jerman di sana. Makanya dengan adanya Atlantic Charter ini berisi tentang memerangi fasisme Jerman. Yang kedua adalah membentuk aliansi pasca perang ya, intinya ingin membentuk aliansi, membentuk perkumpulan setelah perang itu terjadi. Nah, baru yang ketiga mewujudkan terjadinya pembentukan perserikatan bangsa untuk mengumpulkan bangsa-bangsa yang ada di seluruh dunia gitu ya. Nah, nilai-nilai penting dari Atlantic Charter ini ada 4 ya. Nah, di sini ada setiap negara tidak dibenarkan melakukan perluasan wilayah. Yang kedua, itu setiap bangsa berhak menentukan nasib sendiri. Yang ketiga, setiap bangsa berhak ikut serta dalam perdagangan internasional. Dan yang keempat, setiap negara menciptakan perdamaian dunia. Nah, di sini ya, dari Atlantic Charter aja sudah ada di sini yang kedua ya, nilai-nilai pentingnya adalah setiap bangsa berhak menentukan nasib sendiri. Nah, bagaimana nanti dengan Indonesia yang proklamasi? Apakah ini diberlakukan juga untuk Indonesia yang ingin menentukan nasib sendiri? Nanti kita lihat di perjalanannya ya, di materi selanjutnya. Oke, kita kembali dulu. Oke, sip. Nah, jadi dari Atlantic Charter ini kemudian disusul dengan yang namanya konferensi di Washington ya, di Amerika Serikat juga di tanggal 1 Januari 1942. Konferensi ini berhasil menyepakati sebuah dokumen yang dinamakan Declaration of United Nations. Baru setelah itu disusul kembali yang namanya konferensi Dumbarton Oaks ya pada awal Agustus 1944. Nah, konferensi ini membahas pembentukan PBB ya. Setelah pembentukan PBB ini kemudian disusul lagi ya untuk memantapkan ya PBB ini, maka dibuatlah piagam PBB gitu ya, yaitu pada 25 April sampai 26 Juni 1945 diadakan di mana di kota San Francisco, Amerika Serikat. Nah, konferensi inilah yang akhirnya memunculkan yang namanya piagam PBB. Lalu kemudian isi piagam PBB seperti apa? Ya, di sini di piagam PBB ini ya, di bagian materi isi piagam PBB itu dari mukadimahnya saja sudah terlihat bahwa menyatakan cita-cita negara anggota yang membentuk organisasi PBB. Jadi PBB ini punya cita-cita ya
bahwa kebebasan itu adalah hak ya, hak asasi manusia. Kebebasan termasuk bagi negaranya, bagi negara dan bangsanya. Itu kemerdekaan itu ialah kebebasan itu ialah ya hak asasi manusia. Apalagi ditekankan bahwa isi piagam PBB ini secara umum, secara intinya adalah tentang apa? Pengakuan terhadap hak setiap bangsa untuk menentukan nasib sendiri. Nah, mau tidak mau, hal ini tentu bermanfaat juga, berpengaruh juga terhadap apa? Terhadap kemerdekaan Indonesia. Kenapa ketika kita proklamasi, nah kita kan ini klaim kita untuk menentukan nasib sendiri. Kita udah menentukan nasib. Nah, di sini posisinya PBB seperti apa? Apakah mendukung atau tidak? Nah, nanti kita lihat lagi ya perjalanannya seperti apa. Namun, nah selain dari inti dari isi piagam PBB, nah isi piagam PBB juga memuat juga tujuan dari dibentuknya PBB. Di sini ada 4 ya. Yang pertama adalah memelihara keamanan dan perdamaian internasional. Yang kedua, mengembangkan hubungan antar bangsa. Yang ketiga, mengadakan kerjasama internasional. Yang keempat, menjadi pusat bagi segala penyelarasan, segala tindakan bangsa. Artinya apa? Di sini PBB memang mengakui ya, atau ya mengakui hak setiap bangsa untuk menentukan nasib sendiri, untuk bebas memberi kemerdekaan terhadap bangsa-bangsa untuk berlaku mengatur pemerintahannya. Namun di sini juga di PBB ditekankan bahwa setiap negara itu harus menjaga, memelihara keamanan dan perdamaian internasional. Jangan sampai kebebasan suatu negara mengganggu kebebasan negara yang lain seperti itu ya. Dan yang terakhir di poin tujuan ya, di tujuan PBB yaitu menjadi pusat. Jadi kalau ada apa-apa ya PBB menjadi pusat penyelarasan gitu ya, agar selaras seiring gitu ya dari setiap tindakan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa. Seperti itu ya. Nah, lanjut yang ketiga yaitu bagaimana pengaruh PBB bagi kemerdekaan Indonesia. Nah, tadi kan dari Atlantic Charter, terus bagaimana PBB dibentuk, kemudian dari isi piagam PBB, maka di sini kita akan lihat bagaimana pengaruh PBB bagi kemerdekaan Indonesia. Kita lihat ya. Nah, yang pertama, nilai yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang 45, alinea pertama sesuai isi piagam PBB. Dalam PBB memuat pengakuan hak setiap bangsa untuk merdeka. Kita tahu ya bahwa kalimat pertama kita adalah bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Nah, ini kan sesuai selaras dengan apa yang ada di piagam PBB. Maka tidak mungkin kiranya ketika Indonesia ingin merdeka menentukan nasib sendiri, PBB tidak ada peran di sana. Nanti di belakang ada juga peran PBB lewat Amerika dan lainnya, bagaimana mengantarkan ya, membantu juga secara tidak langsung untuk Indonesia menjadi merdeka, tetap merdeka meskipun diganggu dan lainnya seperti itu. Lalu selanjutnya piagam PBB mendukung setiap bangsa-bangsa di dunia untuk merdeka dan menentukan nasibnya sendiri. Dengan demikian PBB turut menjiwai perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, dia kan udah jelas ya, dia mendukung, PBB ini mendukung setiap bangsa untuk merdeka. Nah, otomatis perjuangan Indonesia ada peran PBB juga gitu ya. Untuk nanti perjanjian-perjanjian banyak ada ya, beberapa perjanjian atau mungkin perjanjian-perjanjian nanti itu difasilitasi juga oleh yang namanya PBB gitu ya. Nanti kita lihat itu kalau tidak salah di materi sejarah Indonesia nanti ada bagaimana antara perang dan diplomasi, ada tidak ya peran PBB, nanti kita lihat. Lalu yang ketiga adalah tekad bangsa Indonesia untuk menentukan nasib sendiri. Juga dituangkan dalam naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, kalau kalian lihat secara seksama ya, mengenai hal-hal yang terkait dengan pemindahan kekuasaan. Nah, di sini ada dalam naskah proklamasi ada kata pemindahan kekuasaan. Kenapa pemindahan kekuasaan? Karena memang Indonesia menentukan nasibnya sendiri. Itu adalah klaim sepihak kita untuk merdeka. Ya, kenapa? Karena kita kenapa tidak misalkan penyerahan kekuasaan? Karena kita kekuasaan itu, kemerdekaan kita tidak diserahkan, tapi kita menyatakan kita merdeka dan kekuasaan itu harus dipindahkan. Itu menyatakan bahwa memang kita menentukan
Nasib kita sendiri tidak bergantung diserahkan oleh Jepang atau tidak juga diserahkan oleh sekutu gitu. Itu adalah makna di balik apa? Di balik pemindahan kekuasaan. Itu salah satu contoh bagaimana tekad bangsa Indonesia untuk merdeka. Terus yang keempat, piagam PBB memuat tujuan PBB yang bertekad menjaga perdamaian dunia. Perdamaian dunia juga menjadi tujuan negara Indonesia yang dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Nah, perdamaian dunia juga menjadi apa? Menjadi peran kita ya, dan kita pun tuangkan juga di naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa memang kita juga turut menjaga perdamaian dunia. Nah, realisasinya apa? Salah satunya adalah kontingen Garuda ya. Kontingen Garuda itu adalah kontingen yang disediakan khusus untuk membantu PBB dalam menjaga perdamaian dunia. Banyak sekali sudah kita kirim ya kontingen-kontingen kita untuk menjaga perdamaian di Suriah, di Lebanon dan lainnya gitu ya. Waktu itu sekarang mungkin bisa kita lihat juga bagaimana kontribusi Indonesia terhadap perdamaian dunia. Dan yang terakhir adalah piagam PBB pada dasarnya mengajak setiap bangsa di dunia untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ya, mau tidak mau hak asasi manusia ini dalam PBB juga menjadi salah satu poin penting bagaimana PBB menjaga hak asasi manusia baik secara pribadi, individu, ataupun hak asasi manusia secara kebangsaan, kenegaraan gitu ya. Nah pertanyaannya ada nggak sih di aturan-aturan di undang-undang kita, Undang-Undang 1945 tentang HAM gitu ya? Ada, yaitu di pasal 28. Seperti apa? Kalian lihat bagaimana pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Kalian lihat secara seksama, benar tidak ada hak-hak asasi di sana. Silahkan. Nah, itu ya. Jadi itu materi kita hari ini. Jadi dari awal kita simpulkan yang pertama bagaimana pembentukan PBB ya, yang dimulai dari kegagalan LBB, kemudian Roosevelt dan Churchill ketemu dan akhirnya membentuk yang namanya Atlantic Charter. Nah, sampai akhirnya ke pembentukan PBB. Lalu bagaimana isi dari PBB itu sangat sekali berhubungan dengan kemerdekaan Indonesia, dan ini adalah di materi terakhir bagaimana pengaruh PBB bagi kemerdekaan Indonesia. Nah, itu aja untuk materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Ingat, kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan atau apa diskusi, silahkan tulis di komentar di bawah. Nah, nanti kita bisa diskusi, silahkan tanyakan apapun. Kalau misalkan like kalian jika kalian suka, dislike jika tidak suka, maka selanjutnya saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.